Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Umam, Prodi Sistem Informasi semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun menjawab poin demi poin atau menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan yang dibebankan kepada mahasiswa di mana pada mata kuliah kali ini Etika dan Profesi Teknologi Sistem Informasi mengadakan UTS yang mana presentasi melalui online. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, di mana ada 8 pertanyaan yang saya akan bahas sedikit demi sedikit, namun insya Allah akan memberikan pemahaman secara singkat. Baik, saya akan jawab pertanyaan satu demi persatu. Yang pertama adalah, apa perbedaan etika dan moral serta contoh dari keduanya? Saya jelaskan sedikit. Yang dikatakan sebagai etika adalah ilmu pengetahuan yang mana mengenai suatu perilaku ataupun perbuatan manusia dilihat dari sisi buruk ataupun baiknya, yang sejauh mana manusia ditentukan oleh akal manusia. Artinya, etika adalah sesuatu sikap dari seseorang tersebut di mana manusia yang menilai apakah tingkahnya atau etikanya itu baik, apakah etikanya itu buruk sesuai dengan akal manusia. Jadi kalau seandainya etikanya baik maka dinilai baik, jika seandainya etikanya buruk maka akan dinilai buruk oleh manusia. Selanjutnya yang disebut sebagai moral adalah suatu karakteristik yang melekat, sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi masyarakat berdasarkan sistem nilai yang diterapkan bersama. Artinya, jika seandainya kita hidup dalam suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan menjunjung tinggi nilai-nilai suatu kebaikan. Jadi moral di sini adalah identik dengan suatu kebaikan, karakteristiknya adalah suatu kebaikan, sehingga diterapkan dalam masyarakat, dijunjung tinggi di dalam masyarakat, yang mana ditentukan oleh masyarakat itu tersendiri. Itu adalah definisi dari moral. Sedangkan contoh dari etika adalah, yang pertama adalah saling menghargai, yang dimiliki saling menghargai keputusan ataupun pendapat di dalam lingkungan keluarga. Jadi kita di sini tidak merasa bangga ataupun tidak merasa egois dengan pendapat kita, di mana pendapat orang lain kita terima, pendapat orang lain kita terima, pendapat orang lain kita terima, sehingga dikatakan sebagai menghargai. Selanjutnya yang kedua adalah tidak menyinggung ras, tidak menyinggung suku, dan juga tidak menyinggung agama yang berbeda-beda. Jadi kita tidak mungkin di dalam masyarakat semuanya rasnya sama, di dalam masyarakat sukunya semuanya sama, di dalam masyarakat agamanya semuanya sama, tidak mungkin. Lalu di sini kita menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga tidak ada yang namanya ketersinggungan antar ras, tidak ada yang namanya ketersinggungan di antara suku, tidak ada yang namanya ketersinggungan di antara agama. Selanjutnya yang ketiga adalah menjaga kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain. Artinya di sini semuanya masyarakat berbaur baik, semua masyarakat di sini saling bersama, menjaga kebersamaan. Jika seandainya yang tua menghargai kepada yang lebih kecil, sedangkan yang lebih kecil itu menghormati. Artinya tidak ada yang membedakan. Jika seandainya yang lebih tua menghargai kepada yang lebih kecil, jika seandainya yang lebih muda kepada orang tua menghormati. Itulah salah satu contoh atau ketiga contoh dari etika. Yang kedua yaitu adalah contoh dari moral. Apa contoh dari moral? Yang pertama, menunaikan ibadah tepat pada waktunya. Jadi kita di sini dituntun untuk beribadah tepat waktu. Makanya di dalam surah Al-Maun dijelaskan, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang celaka sholatnya, melalaikan pada sholatnya. Jadi kalau seandainya tidak tepat waktu, maka celaka. Di dalam surah Al-Maun dijelaskan seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran menjelaskan tentang moral-moral yang sudah tertuang dalam surah Al-Maun tersebut. Salah satu contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Artinya kita di sini diajarkan untuk selalu berterima kasih kepada orang, bagaimana orang itu memberi terhadap kita, memberikan kebaikan kepada kita, baik itu secara fisik maupun diberikan secara badan, bantuan dan lain sebagainya seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah menjaga membuang sampah pada tempatnya. Jadi inilah satu hal yang kecil yang mana dijelaskan an-nadhafatu minal iman, yaitu adalah keimanan atau kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jika seandainya kita bersih, maka kita adalah sebagian dari iman, termasuk iman kita terjaga. Salah
satu contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu contoh dari moral, dan itu adalah salah satu pengertian dari etika dan moral, dan juga contoh dari keduanya. Yang kedua yaitu adalah apa perbedaan antara profesi dan juga profesional. Yang pertama yaitu adalah saya mendefinisikan atau menjelaskan profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengendalikan suatu keterampilan dan juga keahlian khusus yang tidak didapatkan oleh pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Jadi profesi di sini adalah suatu keahlian atau kemampuan. Salah satu contohnya adalah pilot. Pilot di sini adalah dikatakan sebagai teknik, dikatakan sebagai orang yang ahli dalam pesawat, orang yang ahli dalam bagian pesawat, orang yang ahli dalam mengendalikan pesawat. Jadi salah satu profesi yang bisa mengendalikan pesawat itu adalah pilot. Itu adalah salah satu contoh dari profesi. Artinya profesi di sini adalah keahlian-keahlian khusus dalam satu bidang. Mereka sangat ahli sehingga dikatakan sebagai profesi. Yang kedua yaitu adalah profesional. Profesi adalah orang yang memiliki suatu profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengatasnamakan atau mengarahkan serta mendasari perbuatannya. Artinya di sini adalah profesional adalah menggeluti pekerjaan tersebut. Artinya tidak neko-neko, yang mana berpegang teguh dengan nilai moral dari pekerjaan tersebut. Jadi itu adalah perbedaan antara profesi dan juga profesional, singkatnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu apa pengertian dari etika profesi. Secara umum, etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki oleh seseorang profesional, yakni sebagai bagian sikap hidup dalam mengembang suatu tugasnya. Artinya, etika profesi di sini adalah orang yang bertanggung jawab dalam tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus ataupun profesi atau pekerjaan yang digelutinya di dalam kehidupan manusia. Artinya, mereka di sini bekerja secara baik sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan bidang-bidangnya. Artinya mereka di sini dikatakan sebagai juga profesional. Nah, seperti itu. Etika yang telah dijelaskan tadi adalah suatu nilai hal yang baik. Jika seandainya baik, maka akan dinilai baik. Jika seandainya buruk, maka akan dinilai buruk. Jadi etika profesi di sini adalah mengembang tugasnya secara baik. Artinya mereka di sini tidak main-main dalam tugasnya, sehingga bisa memberikan, sehingga mereka di sini diberikan suatu kepercayaan, diberikan suatu amanah yang baik, dan mereka melakukannya juga dengan baik. Itu adalah etika dari profesi. Selanjutnya yang keempat itu adalah sebutkan 4 isu etika di era informasi beserta penjelasannya. Jadi ada 4 isu di era informasi yang mana beserta penjelasan tersebut. Ada 4 isu yang mana telah dijelaskan, yang telah disebutkan atau disingkat PAPA. Yang pertama itu adalah privasi, yang kedua itu adalah akurasi, yang ketiga itu adalah properti, yang terakhir itu adalah akses, disingkat dengan PAPA. Yang mana keempat-empatnya di sini adalah berbeda penjelasannya ataupun berbeda definisinya. Yang pertama itu adalah privasi. Privasi itu adalah menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi. Jadi dikatakan privasi di sini adalah pribadi. Orang lain tidak boleh mengakses namanya pribadi, tergantung atau terkecuali ada hak izin. Jika seandainya ada hak izin, maka orang tersebut boleh mengakses atau boleh mengecek privasi tersebut. Jika seandainya tidak boleh diberikan izin, artinya tidak diberikan izin, maka privasi tersebut tidak boleh diberikan kepada publik. Sehingga disebut di sini adalah yang menyangkut hal individu, namanya juga privasi. Yang kedua itu adalah yang namanya akurasi. Akurasi di sini adalah informasi, merupakan faktor yang dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Jika seandainya akurasi ataupun informasi tidak menimbulkan suatu keakurasian, contoh, saya di sini mencari informasi A, tapi yang datang, yang tertera, yang saya lihat adalah informasi B, maka bisa menimbulkan mengganggu, bisa menimbulkan merugikan, bahkan bisa menimbulkan sesuatu hal yang membahayakan. Artinya akurasi itu sangat butuh jika seandainya informasi yang kita cari itu akurat. Yang ketiga yaitu adalah properti. Properti di sini adalah perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan, yang mana istilahnya sekarang disebut dengan sebutan haki, yang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual. Yang terakhir itu adalah akses.
di mana akses di sini adalah penyediaan akses di semua kalangan. Artinya akses tersebut tidak dibatasi hanya kelompok saja yang akses. Yang mengakses tidak boleh hanya kelompok saja. Jadi semua orang, semua halayak, baik semua umat itu bisa mengakses. Nah, itu adalah salah satu atau penjelasan dari PAPA, yaitu privasi, akurasi, properti, dan juga akses, yang mana saya jelaskan singkat-singkatnya dan mungkin insya Allah paham. Yang kelima adalah sebutkan gambaran pekerjaan di bidang teknologi informasi dan juga penjelasan pekerjaannya. Baik, saya akan jelaskan di mana ada 3 kelompok gambaran yang mana terdapat di dalam pekerjaan teknologi informasi, yang mana ada yang bergelut di bidang hardware, ada yang bergelut di bidang software, ada juga yang bergelut di bidang sistem informasi. Lalu saya bahas yang pertama itu adalah orang yang bergelut di bidang software. Yang pertama yaitu adalah orang yang bekerja dalam sistem analis. Jadi sistem analis di sini adalah orang yang menganalisis sistem. Jadi menganalisis sistem untuk diimplementasikan ataupun untuk diterapkan. Lalu yang kedua ada yang namanya programmer. Programmer di sini adalah orang yang bertanggung jawab atau bertugas mengaplikasikan rancangan dari sistem analisis tersebut. Lalu yang ketiga adalah ada web designer. Web designer di sini adalah orang yang melakukan kegiatan perancangan. Yang terakhir yaitu adalah web programmer, yaitu orang yang bertugas mengaplikasikan rancangan web designer tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah kelompok yang kedua yang bergelut di bidang hardware, yang mana ada 2, salah satu contohnya. Yang pertama yaitu adalah technical engineering. Technical engineering di sini adalah orang yang disebut sebagai teknisi, yang mana orang yang berkecimpung di dalam bidang teknik. Lalu yang kedua yaitu adalah network engineering, yaitu orang yang bergelut di bidang jaringan, bahkan bisa sebagai troubleshooting yang tersebut. Lalu ada kelompok yang ketiga yaitu adalah orang yang bergelut di dalam operasional sistem informasi, salah satunya adalah EDP operator. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai gambaran-gambaran pekerjaan yang ada di dalam teknologi informasi, yaitu ada 3. Yang pertama orang yang bergelut di dalam software, orang yang bergelut dalam hardware, dan juga orang yang bergelut di dalam mengoperasikan sistem informasi tersebut. Yang keenam adalah sebutkan ataupun jelaskan pencegahan dan penanggulangan cybercrime, yang mana cybercrime di sini adalah kejahatan yang terjadi di dalam internet menggunakan media elektronik seperti itu. Sekarang sudah banyak terjadi penipuan dan lain sebagainya. Lalu saya jelaskan apa saja pencegahan untuk cybercrime tersebut. Yang pertama yaitu adalah gunakan security software yang up to date. Up to date itu adalah terkini. Jadi kita menggunakan software security, sistem pengaman atau software pengaman yang up to date, yang terkini. Yang kedua, melindungi komputer dengan antivirus, yang mana mungkin banyak sekarang software antivirus, salah satu contohnya adalah Semadaf dan juga Avira, dan juga Avira G dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah buat password yang sangat sulit. Jadi ketika kita membuat password, maka otomatis kita di sini harus membuat yang sulit. Salah satu contohnya ada di dalam email. Biasanya di dalam email itu pihak email meminta terhadap kita untuk membuat password yang mana mengkombinasikan antara huruf, angka, dan juga karakter dan simbol selain itu. Lalu yang keempat adalah jangan sembarangan mengklik link yang muncul di sosial network atau sosial media. Kebanyakan sekarang banyak link-link yang mana jika seandainya link itu diklik, mungkin data kita akan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak berwenang. Makanya jangan heran ataupun jangan mengklik-klik sesuatu yang bisa mencurigakan. Salah satunya adalah link-link yang ada dalam sosial network ataupun sosial media. Yang selanjutnya yaitu adalah mengganti password secara berkala. Mungkin sedikit orang yang mengganti password secara berkala, namun ini sangat penting. Mungkin waktunya bisa 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Artinya password yang kita gunakan itu tidak sama dari awal sampai akhir seperti itu. Lalu penanggulangan dari cybercrime tersebut yaitu adalah pengamanan. Yang pertama adalah pengamanan sistem, meminimalisir dan mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Artinya di sini adalah mencegah adanya kerusakan yang ada dalam sistem. Jadi sistem itu dicegah dengan sedemikian rupa sehingga orang atau pihak yang tidak berwenang atau pihak yang tidak diizinkan itu tidak masuk semena-mena dan juga bisa mencuri data kita. Yang kedua itu adalah
pengamanan secara personal yang dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai pada akhirnya tahap pengamanan fisik dan juga pengamanan data. Jadi kita perlu menginstal sistem-sistem tersebut, artinya kita merefresh data tersebut agar pihak yang tidak berwenang juga tidak masuk ataupun tidak mencuri data tersebut. Itulah pencegahan dan juga penanggulangan cybercrime, artinya kejahatan-kejahatan yang ada di dalam internet. Yang ketujuh adalah jelaskan pentingnya cyber law. Jadi cyber law menurut saya atau menurut sebagian orang dan semua orang bahkan itu sangat dibutuhkan ataupun sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Kenapa? Cyber law akan menjadi dasar hukum dan proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik di komputer. Artinya mencegah adanya suatu cybercrime, kejahatan yang ada dalam sebuah internet, termasuk kejahatan pencucian ataupun pencucian uang ataupun kejahatan-kejahatan terorisme dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya, bahkan kejahatan-kejahatan penipuan seperti itu. Jadi cyber law di sini adalah menjadi dasar hukum proses ketika ada suatu kejahatan, maka cyber law di sini adalah sebagai dasar penegakan hukum jika seandainya ada suatu kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam internet dan juga dalam elektronik dan komputer dan seperti itu. Sehingga menurut saya bahwasanya cyber law di sini sangat penting dan juga sangat dibutuhkan digunakan di dalam sebuah komputer dan sebagainya. Tentunya yang terakhir yaitu adalah apa yang dimaksud dengan sebagai undang-undang UU ITE. UU ITE adalah merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik, yang mana berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di luar Indonesia maupun yang berada di wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah seorang YouTuber yang bernama Ferdian, yang mana membuat suatu video penganiayaan, artinya menganiaya dan juga mengandung penghinaan, membuat suatu video prank di mana video prank tersebut berisi sembako. Jadi Ferdian di sini memberikan sembako, yang mana sembako itu berisi sampah, diberikan kepada sebagian transpuan, yang mana tempat kejadian perkara di sini berada di Bandung. Sehingga Ferdian di sini adalah analisisnya adalah tidak sepantasnya seorang YouTuber melakukan penghinaan tersebut, dan juga Ferdian ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Undang-Undang 45 UU ITE dan juga dijerat dengan hukuman maksimal 4 tahun dan juga mendapatkan denda 750 juta. Itulah salah satu analisis dari kasus UU ITE, dan itulah penjelasan singkat mengenai 8 soal atau 8 poin demi poin yang dijawab sesingkat-singkatnya. Semoga bermanfaat. Jika seandainya kesalahan itu adalah kebodohan dari saya sendiri yang bernama Amirul Umam, jika seandainya suatu kebenaran itu adalah mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila subul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.